Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulih wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Kita hari ini hari Jumat yang terakhir ya di bulan Ramadan. Kita oleh Allah diizinkan kembali untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan 1445 Hijriah ya. Mohon maaf tadi teman-teman, tepat jam 10 ya saya baru aktifkan HP-nya WhatsApp-nya yang tadi karena memang ada jejer gitu, berjajar-jajar aktivitas yang harus dikerjakan, dan alhamdulillah tetap on time ya, maksudnya jam 10 bisa dimulai seperti itu ya. Gimana teman-teman semuanya, sudah menyelesaikan apa aja ini di detik-detik, belum detik-detik ya, hari-hari terakhir dari bulan Ramadan? Sudah khatam berapa kali membaca Al-Qur'annya? Sudahkah hari ini membaca surah Al-Kahfi? Kalau belum, nanti dunia tidak berhalangan, tidak haid, tidak nifas, maka silahkan untuk kemudian untuk membaca surah Al-Kahfi ya. Target Ramadan harus dievaluasi. Ingat teman-teman, sesungguhnya ujian itu adalah ujian-ujian itu adalah di penghujung-penghujungnya, biasanya begitu ya. Jadi artinya apa? Ujian itu kesibukan kita disibukkan dengan hal-hal yang lain dalam rangka menyambut datangnya Syawal seperti itu, sehingga kadang-kadang kita malah terlena akhirnya dengan target-target Ramadan yang mungkin belum tercapai, atau kemudian peningkatan ibadah itu tergeser kayak gitu dengan aktivitas yang bersifatnya penyambutan bulan Ramadan, penyambutan hari raya Idul Fitri, entah dengan belanja-belanja atau kemudian buat kue atau kemudian bersih-bersih rumah dan sebagainya kayak gitu ya. Pokoknya kalau mau Syawal itu aktivitas itu tiba-tiba banyak banget kayak gitu ya. Nah, maka kemudian harus ingat ya, jangan sampai kemudian di penghujung Ramadan ini kayak gitu ya lebih banyak aktivitas kita yang sifatnya di luar aktivitas dari tilawah Al-Quran, atau kemudian berzikir, atau kemudian udah sholat, kemudian bersedekah dan sebagainya. Pokoknya aktivitas yang berkaitan dengan ibadah jangan sampai kemudian tergeser jauh dengan kemudian terlena kita dengan aktivitas yang bersifatnya tadi itu ya, penyambutan bulan Syawal dengan hal yang mubah seperti itu ya. Jadi ingat, yang menang itu nanti adalah ketika di penghujung Ramadan sampai di akhir menjelang takbiran, sampai takbiran selesai itu tetap konsisten kayak itu menjalankan rutinitas aktivitas ibadahnya kayak gitu ya. Jadi tetap dibagi-bagi porsinya teman-teman, waktunya ya, dan juga tenaganya seperti itu. Jangan sampai kemudian teler ya maksudnya itu teler dengan aktivitas yang mubah, entah itu kayak itu berkaitan dengan urusan rumah atau urusan apa kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi berikan kenangan yang indah di penghujung Ramadan dengan ibadah yang ya seusaha kita, yaitu yang semaksimal yang kita bisa lakukan seperti itu. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan salah satu hal yang rutin kita kerjakan ya, sebagai syarat yang harus kita tunaikan ketika kita mau sholat ya, ketika yaitu berwudu seperti itu. Nah, kita hari ini membahasnya adalah terkait dengan wudu itu agar bersuci ya. Maksudnya kan salah satu syarat sholat itu adalah kita dalam kondisi suci, tidak berhadas kayak itu ya, hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil mensucikannya dengan berwudu seperti itu. Nah, kita hari ini akan membahasnya berkaitan dengan apa sih fungsi atau manfaat dari wudu dari sisi medisnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita diteliti oleh para ilmuwan ya, kalau kita kan
hanya konsumen. Maksudnya mengkonsumsi hasil dari penelitian para ahli-ahli sains seperti itu terkait dengan manfaat dari misalkan sholat ya, dari gerakan-gerakan sholat, terus kemudian dari berwudu, terus kemudian puasa ya, dari si medis-medisnya itu kan para ilmuwan semuanya. Kita mengkonsumsi hasil penelitian mereka dan ternyata sangat luar biasa ya, Masya Allah. Ternyata dari setiap yang diperintahkan oleh Allah, dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu selalu ada sisi hikmah kebaikan untuk kebaikan manusia, baik untuk secara kalau ibadah kan seperti sholat, puasa, berwudu, tayamum itu kan sebenarnya ibadah fisik ya, artinya berkaitan dengan anggota tubuh kita, dan ternyata itu pun memang berkhasiat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan itu ya, dari sisi medisnya seperti itu. Adapun rujukan yang saya ambil itu dari buku Pintar Sehat Islami ya, Dr. Muhammad Ali Toha Segaf, kayak gitu teman-teman. Kalau yang punya bukunya bisa kemudian dibaca-baca lagi ya. Kalau yang belum punya ya semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa cukup mewakili sehingga kita makin mantap aja bahwasanya tidak rugi orang yang berwudu itu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum ke slide yang saya bagikan ya, kita cek dulu Al-Qur'an ya, berkaitan dengan ayat yang memerintahkan kita untuk kemudian dalam kondisi bersuci seperti itu ya, sebelum melakukan sholat kayak gitu ya. Jadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 kayak gitu ya. Jadi itu ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berwudu dulu ya, bersuci dulu sebelum mendirikan sholat ya. Kalau sudah suci ya nggak apa-apa, nggak wudu lagi kayak gitu ya, tapi memperbarui wudu itu lebih afdol kayak gitu ya. Nah, yang silahkan teman-teman buka Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di sini saya membacakan artinya aja ya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman ya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu ya, dan tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau maksudnya BAB gitu ya, atau buang air kecil kayak gitu, atau menyentuh perempuan kayak itu, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah ya dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi nanti kalau kita udah membahas manfaat wudu secara medis, kita akan membenarkan akhir dari ayat ini apa. Allah mengatakan Allah itu tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu, menyempurnakan nikmatnya, dan juga agar kamu itu bersyukur. Jadi kita nanti jadi bersyukur. Oh ada perintah begitu, akhirnya kita bersyukur kayak gitu loh ya. Jadi dalam sholat ini, dalam ayat ini kayak gitu ya, Allah tidak secara jelas kayak gitu ya, secara tidak jelas atau tidak sharih itu menyebutkan kata wudu itu nggak ada, tapi Allah langsung idza qumtum ila sholat faghsilu gitu dah. Jika kamu hendak melaksanakan sholat faghsilu ya, basuhlah wajahmu kayak gitu. Baru kemudian di bawah-bawah kata tayamum itu malah muncul kayak gitu ya dalam ayat ini kayak gitu. Jadi di sini di ayat ini Allah menyebutkan rukun-rukun wudu ya, mulai dari basuh wajah, tangan, mengusap kepala ya, terus kemudian juga membasuh kedua mata kaki, itu adalah rukun-rukun wudu. Dan kemudian dilanjutkan hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan wudu itu, mulai jika kita itu kalau lagi hadas besar, junub kayak gitu ya, mandi, yaitu nanti
di dalam aktivitas mandi itu juga ada wudhunya seperti itu. Terus kemudian jika kamu sakit misalkan nggak bisa tersentuh air kayak gitu ya, maka nanti ada boleh tayamum kayak gitu. Terus kemudian ketika perjalanan tidak menemukan air seperti itu juga boleh tayamum. Ketika buang air kecil berwudu kalau nggak ada air juga boleh tayamum. Atau kemudian menyentuh perempuan. Nah kalau menyentuh perempuan lamastumun nisa ini diantara ahli fikih ya, ulama fikih, ulama mazhab berbeda-beda. Ada yang dimaknakan yang sekedar menyentuh apakah ada nafsu atau enggak itu membatalkan seperti itu. Ada juga yang lamastum di situ diartikan menyentuh dalam artian berhubungan seperti itu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman cek sendiri mau mengikuti pendapat ulama yang mana, mazhab yang mana terkait dengan lamastumun nisa ini kayak gitu ya. Jadi ini terkait dengan surah Al-Maidah ayat 6. Nah kalau sebab nusul turun ini ya, kalau dalam sebab nusul asbabul nusul dari Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dijelaskan bahwasanya, ini saya mengutip yang dari riwayat Bukhari ya, bahwasanya Aisyah berkata, kalungku terjatuh di daerah Al-Baida. Itu nggak ada penjelasan di sini daerah Al-Baida itu di daerah mana kayak gitu. Sementara kami telah memasuki kota Madinah kayak gitu. Jadi surah Al-Maidah ayat 6, surah Al-Maidah ini termasuk surah Madaniyah ya teman-teman ya. Rasulullah SAW lalu turun dari tunggangannya kayak gitu ya. Setelah sampai Madinah Rasulullah turun dari tunggangannya dan meletakkan kepalanya di atas pangkuanku sambil berbaring. Wah mesra ya Rasulullah sama Aisyah itu. Lalu datanglah Abu Bakar, dan Abu Bakar ini menampar Aisyah kayak gitu ya, padahal waktu itu ada Rasulullah ya. Kemudian Abu Bakar ini seraya berkata, orang-orang tengah sibuk mencari kalung. Maksudnya kalungnya Aisyah yang terjatuh tadi itu orang-orang yang mencarikannya seperti itu. Lalu Nabi terbangun dan hendak melaksanakan sholat subuh kayak gitu. Lalu beliau mencari-cari air tetapi tidak mendapatkannya. Maka turunlah ayat 6 dari surah Al-Maidah kayak gitu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari kayak gitu. Jadi sebab nusul ayat ini adalah terkait dengan peristiwa itu tadi ya, menjelaskan terkait dengan tayamum kayak gitu ya. Ketika tidak ada air maka turunlah ayat perintah untuk tayamum kayak gitu. Maka kemudian dijelaskan bahwasanya dari riwayat Amr bin Hars ya, diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya ayat tayamum yang diriwayatkan dalam berbagai riwayat adalah ayat 6 surah Al-Maidah ini kayak gitu. Jadi oleh Imam As-Suyuti sendiri berkata bahwasanya memang kewajiban berwudu telah ditetapkan di Mekah bersamaan dan kewajiban sholat. Sedangkan ayat 6 surah Al-Maidah adalah surah Al-Madaniyah yang itu artinya turunnya berkaitan dengan perintah untuk tayamum ketika tidak ada air untuk berwudu seperti itu. Nah itu sedikit ringkasan terkait dengan sebab nuzul atau asbabun nusul dari Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu terkait dengan tayamum seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu terkait dengan manfaat wudhu secara medis apa sajakah kayak gitu ya. Kita baca hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, jika tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan mereka berwudu untuk setiap sholat dan menggosok gigi setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad ya. Jadi ini Rasulullah itu sama umatnya itu sayang kayak gitu ya. Jadi bukti sayangnya Rasulullah apa? Ya ini contoh disampaikan dalam hadis beliau ini kayak gitu. Rasulullah nggak mau memberatkan umatnya. Jadi saya teringat ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala,
Dari awalnya diperintahkan sholat 40 kali dalam sehari, turun lagi menghadap Allah lagi sampai kemudian 5 kali. Itu Rasulullah itu yang dipikirkan umatnya kayak gitu ya. Dimana mana mungkin umatku mampu untuk menjalankan yang seperti itu kayak gitu ya. Akhirnya sampailah Allah hanya memberikan 5 kali waktu untuk mengerjakan sholat seperti itu ya. Terus kemudian terkait dengan wudhu ini, ternyata Rasulullah yang dipikirkan juga umatnya kayak gitu. Nanti umatku ini kalau pasti saya diperintahkan berwudhu untuk setiap kali sholat kayak gitu, nanti juga akan memberatkan kayak gitu ya. Akhirnya kan kita boleh nggak berwudu lagi selama kita masih suci. Tapi kalau kita memperbarui wudu kita itu, maka sungguhnya lebih utama kayak gitu ya, terkait dengan wudu ini kayak gitu ya. Jadi bahkan ketika meninggalnya pun Rasulullah itu yang disebut siapa? Disebut itu adalah kita, umatnya kayak itu. Umatku kayak gitu. Jadi Rasulullah itu mikirin umatnya terus kayak gitu. Nah, kita dalam sehari ketika kita bersolawat, berkirim solawat kepada Rasulullah, seperti hari ini hari Jumat kayak gitu, disunahkan memperbanyak solawat. Kita bersolawat bayangin siapa? Ya jangan-jangan mulut kita berkirim salat kepada Rasulullah tapi kita nggak pernah bayangin Rasulullah SAW kayak gitu. Kita sambil ngelamun aja atau kemudian sambil mikirin yang lainnya, entah kue lebaran kayak, entah nanti baju lebaran kayak, atau apa yang lain sebagainya gitu. Jadi nggak sampai ke hati gitu ya jadinya. Jadi kalau kita lagi bersolawat, ingatlah berusaha. Kalau saya sendiri ya berusaha ya, kadang-kadang juga on, kadang-kadang juga nggak on kayak gitu. Maksudnya kita berusaha ambil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu bayangin ketika Rasulullah itu hijrah misalkan dari Mekah Madinah, gimana jauh segitu kayak gitu ya. Terus itu demi menjaga, membela agamanya Allah, kemudian ikut berperang, dalam setiap peperangan selalu ikut. Misalkan di perang Uhud yang sampai giginya belinya tuh rontok, itu semua demi siapa? Demi kita loh kayak itu, demi agamanya Allah gitu loh. Kemudian ketika dalam peperangan yang lainnya, kemudian ketika di Mekah disakit itu, kita berusaha ingat itu. Jadi kita sambil bersolawat itu sambil bayangin itu gitu loh ya. Kalau kita bayangin wajahnya Rasulullah kan nggak mungkin, karena kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kita bayanginnya itu, yang kita bayangkan adalah peristiwa-peristiwa yang beliau alami ketika dakwah di Mekah, ketika dakwah di Madinah kayak gitu, kehidupan beliau kayak gitu ya, keseharian beliau dalam rumahnya, ketika dengan tetangganya, dengan sahabat-sahabatnya ya, dengan orang-orang non muslim itu kita bayangin gitu sambil sholawat gitu. Itu baru terasa nikmat gitu. Tapi ketika kita nggak on ya, kita hanya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau kemudian teman-teman misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak ya, atau kemudian pakai Allahumma sholli ala Nabi, nama pakai Nabi, atau kemudian yang Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu ya memang kalau dalam riwayat yang sahih itu memang tak ada tambahannya ya, nggak ada tambahan Sayyidina kayak gitu, Allahumma sholli ala Muhammad kayak gitu. Tapi memang ijtihad para ulama itu sebagai bukti pemuliaan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian ditambahkan Sayyidina. Maka terserah teman-teman nih mau mengambil yang murni dari yang Rasulullah ajarkan, atau yang ditambah dengan ijtihad ulama sebagai bentuk pemuliaan kepada Rasulullah, ya silahkan aja kayak gitu ya. Itu pilihan teman-teman semuanya itu. Jadi kembali lagi ya, jadi itu tadi, sambil bayangin kalau kita bersolawat biar nikmat itu sambil bayangin kehidupan Rasulullah tadi itu. Jadi kalau kita nggak on, hanya ngomong gajah solawat gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi pikirannya kemana-mana, itu nggak enak gitu, maksudnya nggak enak gitu. Makanya ujuk-ujuk gitu loh, ini tadi udah apa gitu ya gitu, jadi kurang terasa gitu, nggak mengena ke hati gitu. Tapi coba kalau diresapi sambil bayangin kehidupan Rasulullah, itu pasti rasanya beda banget kayak gitu ya. Tapi untuk seperti itu tidak mudah. Saya sendiri seringnya juga nggak on kayak gitu ya ketika sholawat kayak gitu ya. Jadi khusyuk itu memang tidak mudah kayak gitu ya. Khusyuk itu harus kita mulai dari penyiapan diri kita ya, dari awal sebelum aktivitas ibadah itu sendiri,
sampai kemudian berdoa kepada Allah mohon kekhusyukan, dan kita memang berkonsentrasi ke situ ya. Belum lagi nanti kalau ada godaan setan seperti setan kahdab ya. Setan kahdab itu salah satu setan yang menggoda sahabatnya Rasulullah SAW yang bukan dia tuh nggak khusyuk itu. Kemudian oleh Rasulullah diajari ketika kamu diganggu oleh setan kahdab kayak gitu, maka meludahlah ke kiri kayak gitu ya. Tapi kalau kita masa kita ketika sholat lantai kita kan keramik ya, mau ngeludah juga gak enak. Kalau dulu kan masjidnya Rasulullah itu kan lantainya lantai tanah kayak gitu ya, nggak berat. Apalagi kalau kita di masjid kayak gitu, kita mau meludah juga nggak mungkin gitu ya. Ya kita meludahnya paling-paling setelah wudhu itu kita meludah kayak gitu ya, artinya mengusir setan kayak gitu ya. Itu pun kadang-kadang setannya masih menang ya daripada kita kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi kita hanya bisa mengharapkan ya rahmatnya Allah, ampunannya Allah, sehingga Allah itu menerima ibadah kita yang istilahnya itu masih sangat jauh dari khusyuk, sangat jauh dari tumakninah gitu. Kita hanya bisa mengharapkan belas kasihannya Allah lah, sehingga kita itu diterima sekemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, ini tadi kok merebet lama ya, malah manfaat wudhu secara medisnya malah belum kayak gitu ya. Baik teman-teman ya, saya bacakan terkait dengan manfaat wudhu secara medisnya. Saya kutipkan aja ya beberapa ya yang disebutkan dalam buku ini kayak gitu ya. Jadi kalau dari penelitian Dr. Syahadlah dari Universitas Alexandria, beliau menemukan bahwa wudhu itu mampu mencegah 17 macam penyakit serius. Apa aja itu penyakitnya? Pertama penyakit mata, yaitu ya penyakit mata macam-macam, bisa rabun jauh, rabun dekat ya, kayak gitu ya. Atau kemudian katar atau yang lainnya kayak itu ya. Kemudian penyakit telinga kayak gitu ya. Kemudian penyakit hidung termasuk sinusitis kayak gitu. Kemudian radang tenggorokan, penyakit pernafasan seperti batuk dan paru-paru, kemudian penyakit jiwa dan penyakit kulit dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi banyak sekali terkait nanti kemampuan wudhu untuk mencegah berbagai macam penyakit kayak gitu. Nah sekarang kita perjelas lebih kayak gitu ya, satu-satu ya, nggak semungkin ya semuanya ya, waktunya juga terbatas. Yang pertama, wudhu itu bisa membersihkan wajah ya, pasti ya wajah bersih, rukun wudhu pasti kita membasuh wajah kita, terlebih jika disertai dengan pemijatan. Kita wudhu sambil mijat itu nggak mungkin, kita wudhu usap kayak gitu ya. Akan merangsang pertumbuhan jaringan kolagen ya. Kolagen itu jaringan yang bikin ini tetap ini loh, nggak kerut-kerut gitu, maksudnya bikin kulit wajah itu tetap elastis, terus pokoknya itu ya awet muda gitu ya, maksudnya itu nggak keriputan, nggak cepat keriput gitu, dan melancarkan peredaran darah di bagian wajah kayak gitu ya. Wajah pun akan tampak cerah dan sehat ya. Jadi ketika kita sering menyiram wajah kita dengan air itu kan memberikan rasa segar di wajah ya gitu ya, sehingga segar gitu loh, sehat ya. Maka Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keredaannya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud itu. Jadi wudhu itu kan ini ya kalau rukuk sujud itu biasanya memang ada bekas tanda-tanda sujudnya kayak gitu ya. Kalau wudhu nanti mencerahkan wajah ya gitu, menyehatkan kayak gitu. Nah terus kemudian di sini dicantumkan pada wajah yang bercahaya, jadi wajahnya bisa bercahaya cerah gitu ya, sebagai tampak sinar ketawaduan, yaitu ciri hamba Allah kayak gitu ya. Jadi itu penjelasan pendek dari yang pertama ya, terkait dengan wudhu itu menyehatkan wajah. Terus kemudian yang kedua, membasuh lengan ya. Tadi kan basuhlah wajahmu dan tanganmu kayak gitu ya. Membasuh lengan itu bermanfaat untuk meningkatkan peredaran energi sehingga mengurangi resiko rematik kayak gitu.
Nah, itu. Di samping itu pada lengan terdapat banyak titik akupuntur yang berkorelasi terhadap berbagai organ tubuh yaitu. Ya, jadi itu memanfaat mengusap air ke lengan ya sampai ke siku ya. Itu ternyata bisa meningkatkan peredaran energi sehingga mengurangi resiko rematik kayak gitu ya. Terus kemudian membasuh rambut. Ya, tadi kan rukunnya yang berikutnya membasuh rambut ya. Membasuh rambut itu bermanfaat untuk membersihkan kepala dari kotoran kayak gitu ya. Biasanya kan kalau bapak-bapak ini yang nggak pakai kerudung itu kan hanya bisa jadi rambutnya terkena debu-debu kotoran gitu ya, ketika berwudu bisa disapu kayak itu ya sehingga hilang kotorannya. Hendaknya pembasuhan dilakukan ke seluruh kepala dan disertai dengan pemijatan di kulit kepala karena di kepala banyak terdapat titik akupuntur juga yang berhubungan dengan organ-organ tubuh yang vital. Jadi titik akupuntur itu adalah titik-titik pusat-pusat titik yang itu berkaitan antara saraf satu dengan ke saraf yang lainnya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau mau tahu titik-titik akupuntur di kepala itu bagian mana aja, di tangan itu bagian mana aja, nah itu silahkan dicari sendiri ya di literatur yang lainnya kayak gitu. Kemudian berikutnya membasuh telinga. Membasuh telinga saat wudu ya. Jika dilakukan dengan pemijatan akan melancarkan aliran energi ke seluruh organ tubuh itu. Bahkan di telinga itu, di permukaan telinga terdapat 73 titik akupuntur yang sangat penting ya. Cara mencuci telinga yang benar adalah dengan membasahi kedua tangan dengan air, kemudian ratakan air ke seluruh permukaan daun telinga sampai dipijat ringan. Pijatan ini sangat bermanfaat terutama pada penderita penyakit metabolik. Ya. Jadi ini terkait dengan metabolik ini terkait dengan pencernaan ya, proses pencernaan kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan manfaat wudhu pada bagian telinga. Berikutnya pencucian kaki kayak gitu ya. Pencucian kaki sebagai rukun yang terakhir ya. Batas-batas yang dicuci adalah hingga mata kaki, yaitu batas kemungkinannya terjadinya kontak dengan berbagai kotoran kayak gitu. Saat mencuci kaki hendaknya disertai dengan pemijatan karena pada kaki terdapat titik-titik akupuntur untuk melancarkan peredaran darah di kaki ya. Titik akupuntur di kaki merupakan titik jauh yang banyak digunakan untuk merangsang metabolisme organ-organ penting pada manusia ya. Pemijatan dengan dialiri air kayak itu akan membuat pikiran rileks dan memperbaiki kerja organ-organ tersebut kayak gitu. Makanya kalau kita lagi cuci kaki kan ajarannya Rasulullah juga disuruh menyela-nyela ya di antara jari-jari ini diselak gitu ya. Jadi biar bersih kayak gitu ya. Dan itu disebutkan di sini bahwasanya dengan dialiri air pada kaki tadi itu bisa membuat pikiran rileks ya. Berarti kan ini titik akupuntur saraf di kaki ini nyambungnya sampai ke kepala kayak gitu, di kepala kayak gitu ya. Ya kalau kepusing gitu mungkin dipijat-pijat kakinya bisa sembuh ya. Ya jadi ini akupunturnya di kepala ini titik-titik akupunturnya ternyata sampai ke saraf-saraf yang ada di kepala kayak gitu ya. Jadi itu ini kalau ini cuma dibahas terkait untuk yang rukun-rukun ya, rukun-rukun dari wudhu. Kalau yang berkumur-kumur kemudian menghisap air ke hidung itu tidak ada. Oh ini ada nih ya. Tadi yang belum ini apa namanya? Belum saya sebutkan ya, tadi lengan sudah, kepala sudah. Ya kalau berkumur-kumur itu ini apa namanya, mengeluarkan kotoran yang ada di mulut ya. Kadang-kadang kalau kita makan itu masih ada sisa-sisanya kayak gitu, maka dengan berkumur-kumur nanti bisa keluar ya, bisa mengeluarkan sebagian dari kotoran makanan yang masih tersisa kayak itu ya, dan membersihkan dari bau mulut seperti itu ya. Kemudian kalau mengusap telinga tadi sudah ya. Terus kemudian yang belum lagi mana? Ya itu ya.
Nah itu teman-teman, dan apa ya, tentunya penjelasan ini masih kurang ya. Jadi juga belum semuanya saya ringkaskan kayak gitu ya. Tapi sudah jam 10.30 dan saya harus mengakhiri apa yang kita bahas hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi itu bisa mematik teman-teman untuk semakin mencari manfaat wudhu secara medis bagi kesehatan tubuh kita kayak gitu. Yang jelas setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti memberikan hikmah kemanfaatan bagi kita kayak gitu. Jadi bahkan ini ya, saya jadi teringat itu apa, Bilal ya. Bilal itu suara terompah kakinya itu terdengar sampai di surga itu kan karena habis wudhu dia melaksanakan sholat 2 rakaat sehabis wudhu kayak itu ya. Itu rutin bila lakukan ya. Kalau teman-teman mampu silahkan. Kalau saya sendiri enggak kayak gitu ya, maksudnya belum mampu untuk seperti itu ya. Silahkan teman-teman kalau kemudian mau menyempurnakan setelah aktivitas wudhu, yaitu sholat 2 rakaat sebagaimana dilakukan oleh Bilal. Siapa tahu nanti oleh Allah sama diperlakukan dengan Bilal, artinya sandal ya, atau sandal yang kita pakai sudah menunggu di surga kayak gitu ya. Itu kalau dulu kan pakai bahasanya pakai terompahnya Bilal gitu ya kalau dalam hadis itu kayak gitu ya. Itu yang jelas itu sholat sunnah semuanya pakai berpahala kita mengerjakannya seperti itu ya. Silahkan dikerjakan bila teman-teman semuanya mampu untuk mengerjakannya seperti itu. Kalau saya sendiri memang belum kayak gitu ya. Nah itu ya harus kita akhiri, sudah lebih 2 menit ya. Mari kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan kalau ada kesalahannya itu ataupun kekurangannya itu adalah kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.